Jadi kami melatihkan literasi sains khususnya untuk pembelajaran IPA yang saya ampu, yaitu fisika dan kimia. Begitu juga teman saya biologi. Kami menerapkan beberapa pendekatan seperti yang diberikan kepada kami dari PM4TK IPA, yaitu mengenai pembelajaran inquiry based learning. Jadi itu kami terapkan di sekolah, dan betul di luar ekspektasi saya, dengan kondisi siswa yang awalnya memiliki literasi hitung dan literasi baca yang rendah, alhamdulillah mereka bisa meningkat, dan itu speechless aja gitu. Maksudnya yang dulunya kami hampir hilang harapan, dan ternyata siswa kita betul-betul bisa ikut terlatih untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi sainsnya. Yang menarik Pak Guru, baru-baru ini salah satu siswa saya masuk dalam lolos dalam tahap Ki Hajar STEM. Jadi Ki Hajar STEM yang baru-baru ini, jadi satu siswa saya, dan uniknya dia harus mengikuti tesnya itu berada di depan gelombang laut dan berada di atas pohon. Jadi nanti jika sempat nanti akan diperlihatkan fotonya bagaimana dia bisa ujian. Berarti ini ya, di Ki Hajar sampai STEM. naik pohon untuk cari sinyal ya Bu ya? Iya, cari signal untuk ikut di Ki Hajar STEM ini. Jadi it's amazing lah buat saya. Buat saya pribadi, saya sampai terharu sampai segitunya loh. Ketika sebuah semangat ditanamkan itu, kita tidak tahu kapan dia berbuah, kapan dia mekar. Jadi lakukan saja meskipun itu kecil. Selain inquiry based learning, kita juga kembangkan STEM Pak Guru. Jadi STEM juga sudah dari kita berkolaborasi antara guru fisika, saya juga guru kimianya juga dengan guru biologinya. Jadi ada beberapa produk hasil STEM kita yang sudah kami perkenalkan di teman-teman guru se-Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Jadi alhamdulillah sudah banyak perubahan di sekolah kami yang dulunya kami hampir putus harapan, dan hari ini kami ingin juga terlihat. Saya selalu bisa berpesan sama siswa-siswa saya, anak-anak kalian harus menjadi sebuah bintang. Kenapa harus bintang, Ibu Guru? Kamu lihat bintang, dia jauh tapi dia tetap kelihatan. Kayak kalian jauh tapi kalian tetap bisa bersinar. Seperti itu. Matahari juga sebuah bintang, dia ada di siang hari dan ada di malam hari. Malam harinya bintang yang terlihat, bintang yang mereka pahami. Tapi mereka sudah tahu bahwa bintang matahari juga adalah sebuah bintang. Ya begitu. Bu Saka ini untuk informasi teman-teman ya, Bu Saka ini pernah mendapatkan short course ke luar negeri, ke Jepang. Beliau itu mendalami STEM sama IBL ya, Inquiry Based Learning ya. Jadi STEM dan IBL-nya ternyata sudah diterapkan di sekolahnya dan berimbas, tadi sudah dijelaskan sama Bu Saka, luar biasa sekali. Bu Saka, pertanyaan terakhir. Ibu kan berada di 3T ya. Tidak ada sinyal, pandemi seperti ini mewajibkan kita harus PJJ, dan itu sudah Ibu jelaskan itu tadi kan. Kira-kira lah kasih semangat buat teman-teman yang mungkin sekolahnya sama lah dengan kondisi yang seperti Ibu jelaskan tadi. Menurut Ibu bagaimana itu? Mengenai pembelajaran yang kami lakukan di sekolah kami, saya rasa Bapak Ibu juga bisa mendesain ulang pembelajaran itu dengan memperhatikan beberapa aspek. Jadi mengenai kebutuhan siswa, jadi kompetensi apa yang mereka harus pahami, dan yang esensial saja, jadi harus dipilih, tidak usah semua, yang sebisa mungkin dilakukan secara mandiri. Jadi selama pandemi ini ternyata ada hal-hal mengenai hal yang bisa kita tingkatkan mengenai karakter siswa. Salah satunya adalah tanggung jawab dan tanggung jawab jadi seawalnya dan sosial mereka itu berkembang karena mereka merasa senasib sepenanggungan, kita harus selesaikan sama-sama. Kita harus sama-sama jalan menuju ke tempat signal itu, dan itu yang menjadi di luar dugaan kita. Betul, sebuah pembelajaran itu kita bisa dapatkan dari sebuah
seharusan seperti pandemi ini kan tidak seharusnya ada, tapi dia ada, akhirnya kita dapat hikmah dari kejadian-kejadian. Yang kedua yang Bapak Ibu bisa ini adalah memperhatikan bahan dan alat yang tersedia. Tetapi apakah mereka memiliki media yang cocok untuk pembelajaran? Kalau memang tidak memiliki, bisa sekiranya menyiapkan modul atau video ataupun buku yang sekiranya bisa membantu siswa dalam pembelajaran. Karena orang tua, khususnya daerah 3T itu, kita tidak bisa mengharapkan 100% untuk bisa mendampingi siswanya belajar. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan kondisi siswa mengenai medianya. Terus yang ketiga, jangan berat-berat kayak menumpukan pekerjaan, karena mereka adalah generasi milenial, meskipun mereka berada di daerah 3T, mereka lahir di generasi ini, kesukaan mereka terhadap selfie, kesukaan mereka buat video, dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah potensi. Saya pribadi membuat mereka bereksplorasi di situ. Jadi tugas kemarin itu mereka baru tahun ini, alhamdulillah, listrik sudah masuk di sekolah kami. Listrik sudah masuk di kampung kami. Sekolahnya belum dipasang listrik, saya juga itu tidak tahu kenapa. Tetapi listrik baru masuk, bukan sudah. Ya. Karena di tempat lain baru masuk. Sudah. Jadi baru masuk. Jadi tiangnya itu sudah ada 2017, tapi baru masuk di 2019. Luar biasa kan? Alhamdulillah perhatian pemerintah sudah menuju ke sekolah, ke kampung kami. Jadi karena listrik sudah masuk dan pembelajaran mereka di fisikimia itu berhubungan erat dengan pembangkit listrik dan lain sebagainya. Jadi saya suruh aja, silakan kalian buat video penjelasan perbedaan sebelum adanya listrik di kampung kamu dengan sebelum dan sesudah ada. Terus apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi mereka bisa belajar, karena belajar sains itu belajar tentang lingkungan hidup, belajar tentang kehidupan sehari-hari yang mereka alami. Jadi saya pikir belajar sains itu tidak harus selalu rumit dan sekelumit yang kita pahami selama ini, tapi jadikanlah sains itu menyenangkan, karena dia berada dalam diri kita sendiri, berada di sekitar kita. Jadi why not kita mendesain pembelajaran dengan lebih menyenangkan. Setidaknya mereka belajar, itu yang paling utama. Mereka belajar. Jadi ketika kita muluk-muluk kompetensinya harus sampai di sini, akhirnya mereka akan jenuh duluan. Belum memulai, mereka sudah jenuh, tapi buatlah mereka mau belajar. Apa yang bisa saya petik? Meskipun siswa-siswa saya hanya beberapa orang yang mengambil pembelajaran IPA setelah selesai, tapi ketika kita mengajarkan pembelajaran IPA dengan baik, mereka akan belajar bagaimana memecahkan masalah. Bagaimana mereka bagaimana karakter jujur itu tertanam dari diri mereka. Ada beberapa siswa saya yang sudah tembus ke menjadi TNI, perwira TNI dan Polri. Yang awalnya mereka tidak punya rasa percaya diri sama sekali untuk mau mendaftarkan diri, tetapi alhamdulillah karena pemikiran-pemikiran yang kita bangun saat kita mengajar itu membuat mereka membenah diri untuk memperbaiki diri dari karakter-karakter yang kita tanamkan, seperti karakter-karakter sains, jujur, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Begitu Pak Guru. Luar biasa. Mengenai pandemi, jangan khawatir. Insya Allah ini akan berakhir. Peradaban ingin diubah itu melalui bencana. Amin. Jadi mudah-mudahan setelah ini ada peradaban baru yang lebih baik. Luar biasa usaha tadi dijelaskan tentang keadaannya sekolah, kemudian proses pembelajarannya juga sudah dijelaskan, bahkan penerapan pendekatan STEM sama IBL di sekolahnya juga berimbas, untuk saintifiknya juga ada gitu kan. Terus akhirnya sampai terakhir karakternya juga ditanamkan agar anak-anaknya walaupun berada di daerah 3T tapi mimpi mereka itu bisa menjadi nyata begitu, dan itu sudah Pusaka lakukan di sana. Pusaka, terima kasih sekali, sangat menginspirasi. Semoga nanti saya tayangkan di YouTube ya, biar teman-teman semuanya bisa melihat kiprah salah satu duta sains B4TK IPA di ujung Indonesia sebelah timur, tepatnya di Papua Barat, Ibu Saka Jamaluddin. Oh ya, nanti teman-teman bagi yang pengen ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan dipantau sama Ibu Saka sendiri, langsung dijawab sama beliaunya sendiri. Jadi teman-teman yang pengen bertanya silahkan di kolom komentar.
Baik Bu Saka, mungkin itu waktunya. Terima kasih sekali disempatkan untuk bergabung bersama kami. Sehat-sehat ya Bu di sana ya. Ya Pak Arif dan keluarga juga sehat-sehat ya. Oh iya, jangan lupa Bu, Ya nanti terima kasih. saling berkabar ya. Dari ujung-ujung Indonesia itu garda terdepan Indonesia pendidikannya. Salam untuk anak-anak seluruh Indonesia, jadilah bintang dan meskipun jauh tetap terlihat, dan gantungkanlah mimpimu setinggi langit. Jika kamu jatuh, maka kamu akan jatuh pada bintang-bintang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Saka. Sampai ketemu di P4TK IPA tahun depan.